Lu punya pengaruh, lu punya kuasa. Ya, itu emang judul video kali ini, teman-teman. Tapi sebelumnya gue pengen menyapa teman-teman dulu, gitu. Apa kabar semuanya? Saya masih belum nyerah. Akhirnya gue memutuskan untuk upload lagi, gitu. Ya, jadi teman-teman mohon maklum aja ya, gila. Terus. Ya, jadi untuk bikin sebuah video, gue butuh waktu ya untuk banyak hal sih ya. Untuk riset, untuk menjuantahkan apa yang dalam pikiran gue, biar tetap orisinil gitu ya. Nggak cuma sekedar misalnya gue baca-baca riset dan segala macam, terus gue juga pengen mengintegrasikan gitu berbagai macam pengetahuan yang gue dapet dengan apa yang gue rasakan, yang gue alami secara langsung ya berdasarkan pengalaman gue. Itu cukup makan waktu gitu, jadi teman-teman ya sabar-sabar aja ya sama channel ini sampai nanti gue bisa menemukan talent-talent yang dapat bantu gue untuk mengolah konten-konten yang bisa terus mendeliver semangat dari nggak kepikiran. Ya mungkin teman-teman harus sabar-sabar gitu ya. Jadi ya sudah, begitu saja intronya, tidak penting ya, langsung kita masuk ke videonya. Lo nggak punya pengaruh, lo nggak punya kuasa. Agak lebay ya. Yang namanya membangun karir biasanya semua dimulai dari Pertamina ya. Dimulai dari nol maksudnya, sorry. Entah kenapa pintu masuk gue dalam dunia marketing adalah lewat copywriting. Gitu. For years, copywriting has made me more money than my actual salary on a company. Jadi saya juga pernah menjadi budak korporat. Ya cuma tidak lama ya, karena saya adalah kutu loncat. Buat lo yang belum familiar sama copywriting itu apa? Gue punya definisi yang sangat reduktif terkait copywriting. So basically, copywriting adalah kegiatan menulis untuk kepentingan komersial. Ya, biasanya objektif terbesar dari copywriting adalah untuk mendukung terjadinya sales. Jadi gue perlu menulis dengan teknik tertentu yang mampu mengaruhi pembacanya untuk bertindak sesuai intensi komersial dari brand. Ya, alias manipulasi. Ya, gue harus jujur ya berkata ini gitu, karena memang ya itu yang dilakukan. Ya, karena kalau dalam kasus gue sendiri ya, di pengalaman gue kemarin, ya memang kerjaan gue kan membuat iklan gitu, terus menulis landing page, dan dalam waktu singkat gue harus men-trigger ya bisa dibilang ya dalam waktu 5 menit lah makin lama gitu. Kalau untuk iklan paling 3 detik pertama gue harus benar-benar membuat orang pengen ngeklik gitu untuk masuk ke landing page. Kalau bisa ya dalam waktu 1-2 menit, maksimal 5 menit gitu. Mereka harus tergerak gitu ya, muncul demand dalam diri dia untuk membeli saat itu juga ya. I need to write pieces that make the readers think that they need the commodities offered ya. Cukup banyak teknik manipulatif cara komunikasi yang harus gue lakukan ya, karena kenyataannya we have to deal with human emotions gitu, and the realities in the mind for a very short time ya. Jadi lu benar-benar harus gimana caranya men-trigger apapun deh yang bisa lu trigger dari seorang manusia, seperti itu ya. Jadi ya, dan gue pun juga harus sangat-sangat mempelajari humans ya, nggak cuman ngomongin tentang bagaimana komunikasi gitu, tapi gue benar-benar pelajari sampai behavior ya, riset-riset terkait produk tuh bisa dibilang ya cuma sedikit lah gitu pengaruhnya, tapi humans ya, bagaimana gue pelajari humans itu yang jauh lebih beneficial buat pekerjaan gue. Dan spektrum manipulasi yang gue lakukan juga bervariasi ya. Di level paling rendah, gue menulis betapa kerennya produk gue ini dan menjelaskan bagaimana mereka akan mengalami kerugian nih kalau si readers nggak segera membeli produk ini seperti ribuan orang lainnya. Ya, jadi di level rendah ini biasanya adalah level yang sering kali dimanfaatkan oleh copywriter yang biasanya mereka yang belum begitu memahami ilmu behavior manusia, biasanya mereka ngelakuin hal ini gitu. Jadi pokoknya puji-puji produk gitu. Ya, seolah-olah si readers ini emang butuh produknya gitu. Tapi ya itu biasanya adalah cara yang ya buat gue mungkin di awal-awal waktu gue terjun ke dunia copywriting gitu ya, dan menulis untuk direct response marketing. Ya bisa dibilang waktu awal-awal Facebook nggak kayak sekarang gitu. Waktu semudah itu ngiklan, waktu bahkan marketplace belum ada, itu gampang banget ya. Nulis kayak gini aja orang langsung sangat mudah gitu ya, terhipnotis. Tapi sekarang pengaruhnya sudah tidak terlalu besar. Di level kedua, gue menulis berbagai cerita yang relatable dengan readers untuk membangun attachment audience dengan produk gue. Ya, jadi konsepnya adalah kalau lu bisa ambil hatinya, lu punya kuasa.
Setelah itu baru gue mendorong mereka untuk melakukan aksi yang gue kehendaki ya. Katanya kan gitu ya, kalau lu udah bisa sentuh hati seorang dan lu bisa mendapatkan segalanya, seperti itu. Di level yang lebih tinggi lagi ya, di level 3, gue menulis tentang mengapa customer membutuhkan produk gue ini dengan men-trigger berbagai emotional state yang mereka alami. Nah ini biasanya kalau kita ngomong di bahasa apa namanya digital marketingnya itu coba cari-cari angle gitu. Padahal sebenarnya itu konsepnya lagi nyari mana yang men-trigger sesuatu yang paling dalam gitu. Pain point ya, sebutannya pain point gitu. Dari reader seperti itu untuk nanti di testing gitu. Nah, sebenarnya itu semua manipulasi. Nah, dan yang sering kali ya kalau copywriter yang menurut gua ya jam terbang yang belum cukup banyak ataupun ya istilahnya kurang jeli gitu atau kurang ke dalam berpikir, biasanya dia nggak akan melanjutkan ke step berikutnya yang ini. Jadi sudah menulis ya berbagai macam untuk men-trigger emotional state ya. Ditambah lagi disusun nih berbagai skenario after gitu. Jadi benar-benar lu tuh mapping behavior manusia seperti itu, ya. Dan semakin lama, ya, teknik-teknik ini semakin mengarahkan gue ke hal-hal yang pada akhirnya gue berhenti menulis. Ya, saat ini gue memutuskan untuk gak lagi menjadi seorang copywriter, ya, because I want to pursue something yang bigger and more strategic ya in communication, ya. Tapi salah satu alasan paling besar ya kenapa gue berhenti adalah karena gue sadar bahwa apa yang gue lakukan ya hanyalah remahan rengginang dari betapa powerfulnya komunikasi marketing yang sebenarnya. Ternyata semakin kesini gue sadar bahwa effort yang gue dan tim lakukan itu nggak cukup meaningful ataupun berpengaruh ya in the long term terhadap survival brand yang meng-hire PKWK seperti itu. Banyak cara komunikasi yang secara strategis jauh lebih powerful dan berkontribusi lebih baik dalam membangun pengaruh brand ya secara lebih permanen. Salah satu cara favorit gua yaitu adalah membangun narasi. Narasi-narasi yang dibangun secara strategis mampu memiliki potensi untuk mengubah perilaku ya hingga menjadi bagian dari pembentuk realitas si audiens. Jadi buat gua salah satu intangible asset yang paling mahal untuk dimiliki oleh sebuah brand atau entitas ya adalah pengaruh. Gitu. Namun, untuk membangun pengaruh, caranya sangatlah berbeda ya dengan teknik-teknik komunikasi marketing yang mainstream dan biasanya berorientasi ya pada masa depan. Oke, secara utility si brand ini bisa deliver dengan baik gitu ya. Jadi maksud utility itu apa sih? Jadi misalnya si brand ini menyajikan ya produk mereka atau service mereka punya fungsi tertentu yang kemudian mereka bisa mendeliver sehingga si audiens bisa merasakan bahwa brand ini berguna ya. Seperti itu. Tapi buat gua ya ada fungsi kedua nih atau ada tipe kedua gitu yang memang jauh lebih powerful gitu. Bagaimana sebuah brand ini dia nggak cuma berguna, tapi dia benar-benar bisa memberikan perspektif-perspektif baru ya kepada audiensnya dalam mendefinisikan realita mereka. Wah itu luar biasa banget sih. Dan ini biasanya juga dilakukan oleh para kalau menurut gue sih ahli komunikator gitu yang mereka tuh tahu banget bahwa ya di era sekarang ini ya adalah era perang narasi sebenarnya. Seperti itu. Ya at least ini sih perspektif gue sekali lagi, ini interpretasi gue terhadap apa yang gue lihat di luar dan juga akumulasi ya dari berbagai pengetahuan yang gue serap terkait komunikasi. Dan membangun narasi gitu ya, yang pada akhirnya ya in the long term ya bertujuan untuk ya memupuk pengaruh. Ya, it requires a very distinct approach ya, mulai dari mindset pelakunya, cara berkomunikasinya, instrumen apa saja yang terlibat, hingga melihat refleksinya di realita. Di kacamata gua, cara-cara marketing mainstream yang seringkali menguras cash with little impact, it's not for everybody. Ya, cara-cara ini secara personal ya, gue melihat bahwa sangat-sangat hanya bisa dilakukan ya yang ya buat orang-orang yang memang punya cash ya, atau punya peluru yang sangat banyak gitu. Ya marketing kan sebenarnya tinggal dua cara. Yang pertama cara yang sebenarnya lu nggak perlu punya ide-ide yang kreatif-kreatif amat gitu, asalkan lu punya banyak sekali duit ya untuk terus-menerus menggaungkan message yang sebenarnya message yang lu gaungkan pun nggak perlu dengan trik-trik yang misalnya mind hacking atau apa, nggak perlu, asalkan itu terus-menerus diulang dalam waktu yang cukup lama karena lu punya cash yang besar gitu. Ya lama-lama itu kemudian akan menjadi sebuah kebenaran gitu, akan menjadi sesuatu yang menjadi bagian ya dari realita masyarakat seperti itu. Ya tapi dengan catatan lu harus punya banyak sekali bensin untuk itu ya.
Nah, kenyataannya seringkali kita masuk di kategori yang kedua gitu kan, kategori di mana ya gue nggak punya sebanyak itu ya. Apalagi kalau misalnya level lu ada level yang baru starting ataupun UMKM ya, startup dan segala macemnya. Ya harus ada harga yang dibayar juga untuk bisa bersaing dengan raksasa-raksasa yang sangat lihai ya dalam memainkan cara-cara marketing mainstream seperti itu ya. Dan tentunya cara-cara yang didevelop oleh orang-orang di kategori kedua sebaiknya ya, kalau ini sih sekali lagi ya pendapat personal gue, sebaiknya tidak mengikuti ya cara-cara yang mainstream tersebut gitu. Karena sebenarnya ya cepat atau lambat lu hanya membangun kolam darah lu sendiri seperti itu. Jadi apa dong solusinya? Ya kembali lagi ya, solusinya sebenarnya banyak gitu, tapi gue cuma bisa bercerita dari sudut pandang gue berdasarkan keterbatasan pengetahuan gue juga gitu. Tapi buat gue sebenarnya ada sebuah solusi simple. Solusinya apa aja sih ya? Gue menyimpulkan solusi ini dalam 3 step yang sangat mudah gitu. Step pertama adalah you need to know who you are. Ya, jadi buat gue brand itu adalah salah satu cara yang kalau lu bener-bener bisa mendevelopnya dengan luar biasa strategis gitu ya. Dia bahkan tidak perlu cukup banyak tidak perlu keluar banyak duit gitu. Tapi kalau lu bisa membangun sebuah brand yang berkarakter gitu, gue yakin setiap karakter itu akan punya audiensnya gitu. Cuman terkadang orang udah keburu tidak sabar, pengen cepet closing, akhirnya terjebak lagi di permainan marketing mainstream. Ya terserah lu sih. Cuman kembali lagi ya, I'm not here to judge. Semua orang punya challenge-nya dan juga circumstances-nya masing-masing ya. Tapi buat gue penting kalau lu mau istilahnya keluar ya dari kompetisi cara-cara marketing mainstream ya. Ya buat gue salah satunya itu, yang pertama you know who you are, yang kedua adalah you find your own way. Nah ini jadi banyak banget ya entah brand owner gitu atau para marketer gitu yang ya sangat-sangat takut gitu untuk berkreasi ya. Ya merasa bahwa ya udah kita tiru aja apa yang udah ada di luar sana dan segala macam. Bukannya nggak boleh, boleh banget. Gue juga termasuk orang yang sangat banyak meniru gitu. Tapi biasanya gue selalu mencari modifikasi-modifikasi yang lebih cocok dan lebih menguntungkan gitu di konteks si brand yang gue pegang gitu ya, atau yang sedang gue bangun dan segala macamnya. Seperti itu ya, dan jangan takut gitu untuk menjadi beda. Justru kan kadang-kadang gitu ya, orang tuh lucu pengen nyari unique selling proposition, nyari kemana-mana gitu ya, tapi sebenarnya mereka nggak mau beda-beda amat gitu kan. Itu kan funny gitu, lucu, dan selalu komplainnya itu masalahnya selalu sama gitu, bahwa gila ya kompetitor begini atau kompetisi sudah menjadi seperti ini. Ya karena lu mau masuk di dalam kompetisi itu gitu, dan memang untuk bisa keluar dari kompetisi itu juga tidak mudah ya. Jadi gue juga harus memberikan burden of actionnya gitu ya. Itu benar-benar gak gampang gitu ya, tapi what options do you have anyway. Nah, dan yang ketiga, yang menurut gue ini yang paling penting ya, you build your own legacy. Jadi banyak banget brand itu yang ya udah menurut gue sangat-sangat ya berpikirnya itu sempit sekali gitu, ngelihat bahwa oh ya Instagram itu untuk menginformasikan produk gitu. Waduh, gila banget deh. Menurut gue itu sangat-sangat disayangkan ya. Jadi banyak banget yang bisa lakukan di Instagram gitu. Anggaplah Instagram itu sebagai sebuah proyektor gitu. Ya, jadi apa yang ingin lu gambarkan ya, apa yang ingin lu tunjukkan gitu ke dunia, ke audiens lu gitu, terkait brand yang lagi lu bangun gitu. Dan bikinlah ya cara-cara komunikasi yang kemudian tadi membuat audiens lu yang membacanya bisa memahami bagaimana realitas lu dalam membangun brand itu. Ya, bagaimana realitas lu terhadap lu melihat si produk itu. Ya, dan juga termasuk lu co-create lah antara realitas si brand lu gitu dengan realitas si audiens gitu. Banyak banget kan orang ya bikin Instagram story cuman yes no gitu. Ya, sejujurnya itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi gue percaya gitu bahwa ada hal-hal besar yang dapat dilakukan di medium-medium yang kecil. Seperti itu. Ya, jadi build your own legacy. Sebuah brand harus mau membangun pengaruh ya, yang membuat audiens ingin menjadikannya sebagai bagian dari realita mereka. Tapi 3 hal tersebut seperti yang gue bilang sekali lagi ya, punya harga yang tidak sedikit untuk dibayar, dan harganya itu bukan uang. Udah gitu aja. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.